Oh, itunya Bu Kep. Pas kali ada dari situ, langsung aja aku tanya. Bu Kep! Apa bodoh? Kamu mengganggu saya aja ya kerjanya? Aku mau nanya sama ibu, ini ada titipan orang tim barbar. Mau nanya langsung ke ibu. Mau tanya apa bodoh? Mana pantas orang-orang miskin seperti kalian itu menanya kepada saya. Saya ini orang sangat terhormat di kampung ini. Kalian dengar? Alah, udahlah itu yang penting ini pertanyaannya. Ini yang nanya dari @Putra Rizkyanda Hasibuan. Bu Kep, dari awal munculnya, Bu Kep adalah sosok kepala lingkungan yang bijaksana. Kenapa Bu Kep dirubah karakternya dari yang baik dan bijaksana sekarang menjadi yang suka marah-marah dan maki-maki orang di kontrakan rempong? Jawab itu. Hei Putra, siapa tadi namanya Sumiati? @Putra Rizkyanda Hasibuan. Itulah namamu ya bodoh. Saya tidak sanggup menyebutkan nama kamu yang hina itu. Hei bodoh, kan di mana-mana Kepling itu sudah sangat mengayomin masyarakatnya gitu kan. Nah, di kontrakan rempong ini kita buat beda, di mana Kepling ini juga mengayomi masyarakatnya, tapi tetap memaki-maki masyarakatnya gitu bodoh. Dasar kamu siluman monyet. Lantam kali memang. Ini Diam ada, kamu, ini terus. ada satu lagi dari si Anissa Febriani ya, @Anissa Febriani. Kalau Bu Kep orang kaya, kenapa dia tidak mencerminkan seorang yang kaya dengan memakai perhiasan mentereng dengan kendaraan yang mewah yang dia punya? Apakah Bu Kep ini hanya orang yang pura-pura kaya? Mampus. Apa Ya. kamu tidak bisa menjawab itu Sumiati? Emang pura-pura kaya? Tidak bodoh kamu. Jadi sebenarnya saya itu mengkamuflasekan diri supaya saya terlihat seperti rakyat Kepling yang sangat peduli dengan masyarakat dan tidak mencerminkan Kepling yang sangat apa sih namanya yang sekarang itu flexing ya. Ibu Kepling nggak mau flexing, tapi sebenarnya ibu banyak simpanan loh dari bantuan-bantuan lain. Udah, ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Udah, saya ini mau pergi ke kantor, kamu ngapain ganggu saya? Dasar kamu siluman monyet. Kurang puas jawabannya kan? Bodoh, Bu Lurah. Apa sih Sarona? Bodoh. Saya ini atasan kamu. Iya maaf Bu, kadang saya suka Kamu keceplosan. lama sekali saya telepon. Bagaimana perkembangan di sini? Sangat baik Bu. Bu, uang dana untuk pembagusan jalan di sebelah sana udah ditransfer ya sama Ibu, udah masuk. Coba saya cek dulu. Kerja bagus Sarona. Nanti transfer saya mau beli sendal ya Bu. Iya. Bodoh, ada loh yang Bu, ada yang mau tanya lah sama Ibu Lurah yang terhormat Tanya apa ini. lagi Sarona? Ini Bu, dari Mah Lovers _ Ma. Pertanyaannya, Bu Lurah punya hubungan apa dengan Bu Nong? Seberapa dekat hubungannya? Apakah saudara atau hanya rekan bisnis kotor katanya? Jadi saya dan Bu Nong ini adalah sebenarnya rekan kerja. Ekspresi kamu tolong ya Sarona, jangan tidak suka melihat Ya, saya. maaf, Bu. Jadi kita hanya teman bisnis dan saya pernah dibantu oleh suami beliau dan di situ kita menjalin hubungan dekat dengan suaminya. Maksudnya dengan Bu Nong dan suaminya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang saudara sih sebenarnya tidak ada ikatan darah, tetapi memang kita sangat dekat. Sangat dekat ya, Bu? Sangat dekat. Sering Kalau- keluar bersama suaminya? Tidak pernah sih. Tidak Kalau pernah. tidak ada Bu Nong, saya tidak berani keluar karena Bu Nong sedikit sensitif kalau soal gitu. suami. Terus kalau bisnis kotor sebenarnya nggak ada ya. Jadi Bu Nong itu dan suami sudah dicek secara berkala dan bersih semuanya. bersih ya, Sama Bu? dengan kita berdua. Kita Bersih sekali. Terus bodoh, ada pertanyaan yang Bodoh kedua. lagi kamu bilang. Maaf ya Ibu berkepala lonjong. Apa Pertanyaan dari Risma 28699. Ya baik. Bu Lurah, kalau makeup jadi Bu Lurah itu lama nggak sih? Soalnya kan selain makeup, Bu Lurah juga rambutnya selalu on point. Bukan cuman rambutnya on point, ini memang tengkorak kepalanya ke atas. Sarona mulut kamu. Ini tuh memang sanggulnya. Kalau dulu episode awal 1, 2, 3 memang kepala saya jendol ke atas. Cuman sekarang saya sudah belajar untuk merapikan rambut saya dan saya sempat les juga tata busana untuk memperbaiki rambut saya.
gitu. Jadi ini itu kalau untuk rambut memakan waktu sekitar 4 jam dan saya mengerjain di rumah sebelum syuting ya. Kalau di sini saya kena pukulin karena lama sekali. Kayaknya dari tadi malam ya buatnya ya, Bu. Iya, bener. Saya ngerjainnya cukup lama 4 jam loh. Dari jam 9 saya selesainya jam 12 malam. Untuk makeup sih standar karena saya sudah biasa makeup. Jadi nggak begitu lama ya. Gitu aja sih Bu, sebenarnya. boleh nggak saya sentuh ininya? Iya boleh, silahkan. Keras loh, itu ini bukan tengkorak. tengkorak kepala, ini sanggulan Sarona. Sia-sia dong saya belajar. Oh, iya, iya. Ini sanggulan, bukan tengkorak kepala saya. Bagaimana kalau kita lihat pembangunan jalan di sebelah sana biar kita terlihat seperti kerja? Iya, tapi sebentar dulu. Tadi saya waktu jalan kemari saya lihat ada pemuda-pemuda di situ. Masih ada yang kinyis-kinyis juga. Ada yang cocok? Ada. Bagaimana kalau kita ke situ? Iya, kita ke situ dulu baru kita cek proyek-proyek kita. Iya. Bu, no. Jangan tabrak saya. maaf ya. Mau kemana? Ini saya mau bagi-bagi sembako buat warga-warga sini. Saya duluan ya, Bu. Saya nggak suka dengan perempuan norak yang emasnya palsu seperti ini. Sarona, kamu kok kayak gitu Sarona? Maafin si Sarona ya Bu Nong. Iya, tidak apa-apa. Saya Mau maklum bagi-bagi kok. ini ya? Iya. Wah, sangat dermawan sekali ya Bu Nong ya. Bu Nong, saya ada titipan pertanyaan nih apa itu? dari sahabat-sahabat kita. Ya, ini apa salah pertanyaannya, satunya ya. Bu? Ini ada pertanyaan dari Wijuni. Ya, dia bertanya kepada Bu Nong, Bu, kapan suami atau Bapak Rahmat di-spill katanya? Oh, kalau soal pertanyaan itu, suatu saat saya akan menunjukkan suami saya. Untuk saat ini, saya selalu tidak menampilkan suami saya karena saya takut di sekitaran kita tuh pasti banyak pelakon. Benar sekali. Ya. Dan saya takut juga jika terlalu banyak karakter ada komentar tidak enak. Terlalu tidak banyak suka. gitu. Jadi untuk sementara dikit dulu. Iya, tapi kemarin kami baru jalan bareng. Maksudnya kami buat proyek baru. Nanti kita bicarakan sama Bu Nong. iya. Saya senang sekali berbincang dengan Bu Lurah. Oh, pastinya. Kemudian ada pertanyaan kedua Apa dari itu, Bu? Yulsitip underscore N. Oh, Dia apa? tanya nih, Bu, Rahmat kan anak orang kaya. Benar Kok sekali. nggak disekolahin di sekolah internasional school gitu? Kenapa Oh, ya? Saya selalu mendidik anak saya untuk selalu berbaur dengan masyarakat yang ekonominya Dari bawah rendah. ataupun ke atas gitu? Iya, agar dia selalu menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar. Kalau dia saya sekolahkan di international school, pasti ceritanya sudah beda. Karena di kontrakan rempok ini kan ceritanya orang-orang susah ya. Iya benar sekali. Jadi nanti kalau misalnya Rahmat disekolahkan di international school, nanti nggak temenan sama Kestel ya Bu? Iya, benar Iya. sekali. Ngomong-ngomong ini, saya boleh pinjam nggak sih sepedanya Bu Nong? Ibu mau kemana? Saya mau ngejar Bu Kepling. Saya kan Oh, tadi ya. tinggal. Boleh, Memang boleh. kadang Kepling itu otaknya agak kecil. Oh ini handphone saya. Yaudah, saya mau bagi-bagi sembako dulu Iya, ya. iya. Saya pinjam ya. Iya, iya. Jadi nanti Ibu Hati-hati ya, Bu. biar nggak repot nanti Ibu frame selanjutnya Iya. nggak bawa sepeda lagi kan? Ini kayak mana ya? Oh udah jalan ya? Udah, tinggal digas aja. Gas. Oh. Hati-hati ya Bu Lurah. Iya. Assalamualaikum, Bu Nong. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Kebetulan sekali saya lagi bagi-bagi sembako ini untuk Ibu. Oh ya alhamdulillah sekali. Ya ampun baru ini loh saya Semoga dapat berkah sembako. ya Bu. Iya. Ini ngomong-ngomong Ibu mau kemana ya? Ini saya mau jalan-jalan keliling-keliling. Oh, kebetulan sekali tadi saya mau ke rumah Ibu karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bu iya, Ustazah. benar. Boleh. Boleh saya bertanya ya. Ini ada teman saya yang bertanya kepada Bu Ustazah namanya Iksan Abdul. Iya. Bu Ustazah beli tasnya di mana Bu? Soalnya hebat kali bisa nampung segala barang mulai dari kelambu, segala macam elektronik dan peralatan dapur. Silakan Oh, dijawab terima Bu. kasih buat Abdullah ya. Abdul tadi Iya, ya. Abdullah. Iksan Saya ini ya. Ini produk lokal. Oh, Produk lokal ini saya suka. belinya di Jogja. Luar biasa, saya Iya. juga suka produk lokal, cintai produk lokal lokal. Indonesia. Ini tahan lama. oh, Ini dari Anyaman bambu anyaman ya, Bu. Kalau Wah, luar ini dari biasa. anyaman genjer, ini saya belinya di Bali waktu saya honeymoon. Oh, luar biasa, saya sangat senang mendengarnya. Terus itu saya ada sesuatu untuk ibu karena ibu Apa? suka pakai emas. Iya. Saya ada ini untuk membersihkan emas karena di
di tas saya ini bisa mengeluarkan apa saja. Oh, gitu. terima kasih Bu. Ibu tahu saja kebutuhan saya Iya, apa. benar Saya sekali. belum punya ini. Terima kasih banyak ya, Iya. Bu. Kira-kira tasnya jangan apa? diambil ya, Oh, iya. itunya saja. Oh iya. Maaf. Karena produk lokal saya cinta. Iya, saya mengerti. Kira-kira apa lagi Bu yang ada, Bu? Nggak ada lagi. Mau ini nggak Oh mungkin. iya. Baik Bu, ini ada pertanyaan kedua dari @rear_Syah. Bu Ustazah, itu fashion hijab Ibu terinspirasi dari mana sih Bu? Sesekali boleh nggak Bu, pas di video ada tutorial Ibu pakai hijabnya, karena hijab Ibu itu limit edition katanya. Oh gitu ya. Ini inspirasinya tidak dari mana-mana saja. Saya sering kombinasikan aja Oh, seperti berarti ini. dari kreativitas. Kreativitas. Oh, luar biasa, gitu. sangat pintar sekali Bu Ustazah ini ya. Jadi saya mau tutorial katanya Iya, ya. ha-ha. Tetap di tas saya ada sesuatu Oh. yaitu kaca. Tolong ya biar saya tutorial. Boleh. Pegangkan. Tolong ini Oh, iya. ditarik. Saya punya hijabnya juga di sini. Ini lumayan panjang, ada 5 meter. Oh, seperti itu ya, Iya. Bu. Ini Jadi, untuk apa biasanya nih, ini Bu? untuk mengikat-ikat di kepala gini gitu. Oh. Jadi kalau misalnya semakin banyak besar gitu, cuman dililit-lilitkan aja. Oh, dililit-lilitkan saja. Iya. Jadi buat Tolong kalian. biar ya, saya gimana? tutorialkan, biar saya Gimana? lilit dulu, Ah, biar ah. ada kerjaan ibu Oh di iya, sini iya, ya. iya. Oh, ini saya pegang ya, seperti dililit ini. lilit gini, dia lilit sampai dia Oh, jadi seperti jadi ini itu. stylenya Arabian style ya, Iya, benar luar sekali, biasa. seperti itu. Kok lama juga ya melilit ini ya? Yang jelas seperti Seperti itu ya, Bu. itulah dia. Jadi buat kalian penasaran tentang tutorial hijabnya Bu Ustazah, Ya, seperti sudah tahu itu, ya, ya. basicnya gimana. Seperti Oke itu. Bu, terima kasih Ya. atas jawabannya. Iya, Saya benar senang sekali. sekali mendengarnya. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga senang. Yaudah, karena saya terburu-buru mau bagi-bagi sembako ya lagi ke tempat lain. Oh, boleh. Saya izin pamit dulu ya, Iya. Bu. Iya. Ayo, Bu. Bagi-bagi sembako nggak bawa-bawa sembako ya? Susah kali nyapu halaman kalau hujan kayak gini. Lengket sampahnya di tanah-tanah. Jadi awak kerok-kerok tanahnya kayak gini. Assalamualaikum kamu mau. Waalaikumsalam, Bu. Duduk. Mau duduk di mana, Ibu? Sini aja kita ya. Iya. Ada apa ya, Bu? Gini Kak Momo, ini kan saya tadi ada beras dikasih sama Bu Noh. Oh, iya. Saya kan mau pulang kampung ini kan, jadi berasnya ini untuk Kak Momo aja. Loh, Di sini kenapa aja. nggak diantar ke rumah dulu baru pergi pulang kampung? Soalnya saya buru-buru. Oh, buru-buru. Jadi Ibu kasih sama saya ya? Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya kan Bu, Kak Momo kan setelah itu agak-agak susah gitu kan. Enggak susah Bu, enggak. Susah dikit. Susah Tapi Bu, dikit. kenapa kok julid ya hari ini? Ya gitulah harus ya. Terus Ibu mau ngapain lagi nih? Ini kan ada pertanyaan Ah. untuk Kak Momo. Katanya Kak Momo cantik kali hari ini. Oh, gitu. alhamdulillah. Ya, ini pertanyaannya ya, Bu. Ah. Ini dari Ibu kayak mana sih? Kadang manggil ibu, kadang manggil iya, kakak, Oh, kadang iya, manggil kayak- apa? Iya, saya sering lupa. Iya. Dari dulu Mumu sudah identik dengan rambut yang keribu. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Dan dulu juga pernah rebonding tapi gagal. Iya, pernah, Iya. benar. Nah, apakah Mumu ini tidak mau rebonding lagi untuk meluruskan rambutnya? Hitung-hitung menyambut pengagum rahasia gitu katanya. Kan kalau udah pengagum rahasia kayak gitu, Bu, nggak perlu disambut-sambut. Yang penting dia nerima kita apa adanya kan? Iya. Jadi Mumu ini pun dia memang dari awalnya itu kribo. Kenapa kemarin dibuat rebonding dan gagal lagi supaya karakternya ini, identitas dia itu tidak hilang gitu. Walaupun sekarang rambutnya sering dikuncir. Sering ya. dikucir karena apa? Karena panas ya. Panas ya. Iya. Saya pun kayak gini kepanasan juga. Iya, loh, Bu. iya, saya paham kok. Tapi kan di tas Ibu ada AC. Oh, biasa. Tadi saya udah kasih Bu Nong pencuci alat untuk emas-emasnya. Oh, iya, iya. Untuk Kak Momo nggak ada untuk saat Iya, ini iya, ya. iya. Inilah beras tadi dikasih. Oh iya, beras-beras ya, sorry ya. Terus itu ada pertanyaan juga. Ada apa lagi, Bu? Ini dari awal terbentuk kontrakan Rempong, Mumu ini adalah seorang ibu dengan 1 anak. Dan sekarang Kak Mumu ini sudah hidup sendiri dan hanya dengan opung. Terus itu pertanyaannya, apakah
Kak Mumu ini akan hidup sendiri dengan kesepian, kenapa Opung tidak dibuat tinggal bersama gitu? Oh gitu. Jadi berarti ada berapa pertanyaan tuh ya? 2 ya Bu Ada ya. 2 Oke. pertanyaan. Kenapa? Apa tadi? Kenapa? Kenapa hidup sendiri sepi gitu kan? Aku pun nggak tahu. Bisa Bu. saya baca sendiri? Iya. Baca sendiri. Enggak, ini tadi sudah cuma Udah, satu pertanyaan aja, Bu. Pertanyaan Ibu Oke. bilang dua pertanyaan, jadi saya bingung. Iya. Jadi kenapa Opung tidak dibawa ke sini? Karena ya Opung itu dia punya ciri khasnya sendiri bersama teman-temannya Jenda dan Letar, kan gitu. Nah kalau satu waktu kita perlu nih situasi baru dengan suasana baru, dengan pedesaan, dengan ladang-ladang, Di dengan mana kita apa? kemarin itu? Di Tiga Panah. Di Tiga Panah, jauh lah Jauh ya. pokoknya. Jadi kita syutinglah ke sana gitu. Jadi ya Mumu tetap sendiri untuk kalaupun nanti mau menikah atau enggak, ya tengok nanti, kita juga belum tahu gitu iya, kan Bu. betul Iya. sekali. Didoakan yang baik-baik. Iya pasti dong, Iya, semoga iya, dapat iya. jodoh Kak Mumu. Amin. Jadi Bu ini mau kemana? Iya pulang kampung. Oh Mas. pulang kampung ya udah. Ini handphone siapa Bu? Handphone saya. Oh, Iya iya. iya. Kok bisa Kenapa? sama saya? Iya tahu. Udahlah Ibu pergi lah. Maaf ya, Bu. Iya. Maaf ya Kak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada aja lah Bu Ustaz ini. Udahlah pijil aku dulu ah. Loh, kamu mau kemana kau, Kak? Mau kesini lah, mau jumpain kau. Ada apa? Ada lo sesuatu nih. Apa? Kan apa? Tim Barbar ini lagi ngasih pertanyaan sama Oh, kita, ya kan? Iya, 10 juta subscriber Iya. ya. Jadi udah ada pertanyaannya sama Apa, aku. Kak, pertanyaan untuk aku? Iya, nah pertama ini pertanyaannya ini Dari siapa? Siapa yang nanya? dari Abrisam apa ini? Abrisam Ahmad. Abrisam Ahmad ya. Uh-uh. Kak Nining kan sering banget nih marahin bahkan mukul atau nyubit Kestel. Iya, Pernah memang. nggak Kestelnya sakit hati beneran atau Kak Nining kebawa emosi sampai mukul beneran? Kalau misalnya Kestelnya sakit hati tuh nggak pernah, karena kalau setiap take itu kadang nyubitnya tuh cuman kan nyubit tuh kadang tangannya udah diginiin, nah terus tinggal diginiin aja gitu. Jadi dia sebenarnya geli itu, bukan sakit. Cuman kadang aku kan memang ada gerem-geremnya, kadang mau aku pukul tuh kuat, misalnya kayak mukul harus bisa ecek-ecek, harus pok kayak gitu. Kadang kuat, kadang sampai kesakitan deh, tapi dia nggak sakit hati. Lagian kalau kayak Gitu. kita pun nggak bakalan sakit hati lah karena konteksnya juga kerja kok ya iya, kan. nggak sakit hati. Jadi udah dijawab ya Udah, satu ya pertanyaannya ya. Terus? Yang kedua ini dari Diah Sinta 02. Kak Nining, kenapa sekarang udah jarang gibah dan kenapa juga Kesel udah nggak les balet lagi? Oke, kalau misalnya nggak jarang gibah, jadi cerita itu di Warintil itu bukan menceritakan tentang pergibahan Iya, every time dan every month. Ya. Jadi ceritanya itu bukan cuma tentang gibah, Iya. ada tema sedih, ada tema bahagia, ada tema lucu, gembira, kemudian kebersamaan, Iya. gitu, ada debus, ada hantu-hantu gitu. Jadi Iya. bukan semata-mata cuman soal gosip ya. Kalau seandainya nanti gosip-gosip terus, bosan ya kan kamu. iya. Makanya itu. Karena kita mengangkat kehidupan semua orang ya, keseharian seorang Iya. orang ya gitu. Terus kok kenapa Kestel nggak les balet lagi? Kestel itu sekarang les pramugari. les pramugari Kesel. Iya. Masa sini? Iya. Les pramugari dia. Iya. Tapi masih SD, masih kecil. Leskan aja biar belajar tata cara keselamatan, walaupun nggak selamat juga kok kenapa. Kau kurasa pengen kau punya anak perempuan ya? Sebenarnya iya Kak, makanya banyak kali boneka aku di rumah itu. Rupanya yang brojol laki-laki. Ya udahlah kayak mana lagi kamu? Aku udahlah aku mau kesana dulu lah ya. Aku mau jumpain si Wati. Mau ngapain kalian? Udah nggak usah khawatir kok. Pokoknya ada yang mau aku bilang sama dia. Ini udah agak keterlaluan sebenarnya. Jangan Udah, berantem-berantem ya. Bahagia sangat lah tuh hari ini. Apa pula itu si Nining kesini? Wati. Apa? Kau nggak usah sini-sini sama aku. Ini ada orang mau nanya sama kau. Syukur aku tanyakan, kau nggak aku tanyakan mampus kau nggak Jangan ada so video kau. akrab lah denganku. Saya tak suka. Aku pun jijik kali nggak nengok kau. Kalau misalnya nggak disuruh pun aku nggak mau nanya kau ya. Tahu kau? Apa rupanya pertanyaan tuh? Dengarkan baik-baik, buka kuping kau makanya. Sifat Wati itu kayak mana sih? Ini pertanyaannya dari Kaf Kari. Sifat Wati itu kayak mana sih dan apakah akan berdamai dengan Nining? Sifatku. Busuk. Kalian pengen tak usah ikut campur. Makanya biar kau aku yang menjawab. jawab. Sifat aku tuh sebenarnya iri, pelit, dengki, munafik. Tapi aku bisa melihat situasi. Jadi aku bisa berbuat baik untuk memanfaatkan orang-orang. Dan
untuk berdamai dengan dia. Tak akan pernah terjadi itu. Biarkan sampai kiamat kami bertengkar selamanya. Udah aku rekam percakapan kau yang menceritai diri kau sendiri. Kau bilang kau munafik, kau apa itu semua. Apa tujuan kau? Sebarkanlah sama Apa tujuan orang-orang. kau? Wih, gila kau. Udah kau situ aja. Ini masih berlanjut lagi videonya, masih mau nanya. Heboh. Dengar ini dari Bang Jul. Apa? Kenapa si Wati nggak pernah, suara kau jangan kuat kali lah. Aku juga mau ngomong. Kenapa si Wati nggak pernah make up? Katanya mana nggak ada duitnya. Kayak make up. Bagus cakap kau tu ni. Aduh, kena ke sini. Mampus. Aduh. Asal kalian tahu ya, kenapa aku tak bermakeup? Karena mencerminkan kehidupan ibu-ibu masyarakat Indonesia. Asal kalian tahu, wanita yang tak memiliki suami yang sering bermakeup biasanya adalah orang-orang yang gatal. Seperti inilah. Ih, pandai-pandai mulut kau aja itu. Orang kalau misalnya memang merawat diri, mau pengennya cantik di depan orang, di tengok orang enak, ya make up aja. Kalau kau kan memang udah terlihatnya tuh buruk. Kau Sifat kan tuh buruk, gatal, buruk. kegatalan. Jadi macam itulah selalu Aku nggak ada bermakeup. gatal, nggak ada gatal. Kalau kau iya gatal. Tutup mulut kau, tutup mulut kau. Mulut kau tutup, bau kali. Ini dengar lagi nih satu lagi Apa? pertanyaannya terakhir. Jijik kali aku sebenarnya nengok kau ini. Aku pun Sumpah. jijik sangat tahu kau. Kenapa sih aku disanding-sandingkan sama dia ini? Nggak suka kali aku. Aku pun tak suka. Pertama dari Neng Ovi Suhada. Pertama kali Wati berantem sama Nining, masalahnya apa? Oh, biar aku aja menceritakan ya. Pertama kali kami berantem itu, aku jijik kali ngomong kak dia ini. Diganggu-ganggunya aku rewang. Coba kau Bagus ceritakan. kau mulut kau ya. Ya udah, versi kau, ceritakan. Tak ingat kau waktu kita rewang bersama, ya kan? Kau sudah pelengos-pelengosin aku. Tanpa sengaja aku minta maaf sebelumnya, udah minta maaf. Aku tak sengaja menjatuhkan garam ke masakan kau. Lalu kau marah-marah dan menjelek-jelekkan aku sehingga kita ribut besar macam ni. Flying victim, Ah. flying victim. Mulut Durzana macam udah tu. gitu dia ini membela diri. Apa Dia membela menjatuhkan diri? aku nampak kau dengan sengaja menjatuhkan garam itu. Kau gini kan, kau lewatkan jalan aku di situ kan aku lagi ngaduk-ngaduk kayak gini. Hah? Terus kau jalan gini kan, sep kau gitu kan garam. aku tak sengaja, aku tak Jadinya sengaja. apa? Aku yang dimarah-marahin sama orang itu tahu. Aku tak sengaja. Bagus mulut kau. Kalau tak suka sama aku, bagus kau. Apa kau? Selalu cari ribut denganku. Kurang ajar, bangsat kau ya. Selalu cari perkara denganku. Bosan aku dengan dia. Sudahlah, pergi saja aku. Kak Wati, sini. Aisyah, Makcik Aisyah kenapa lah di sini lama tak jumpa? Inilah Kak Wati, saya ini lagi sporing. Sporing sebab apa lah tu? Saya lagi dicari-cari polisi. Oh, astagfirullahaladzim. Sedih sangat saya mendengarnya. Jadi selama ini tinggal di mana lah? Di sinilah, biar tak tahu polisi di sini saya tinggal. Ini rumah siapa? Ini bekas mantan nasabah saya yang mau saya berangkatkan ke Arab Saudi tapi gak jadi. Sedih Makanya sangat. dia di apa bang ini rumahnya dia ini. Ya sudah tak apalah. Saya semoga nanti masalah Makcik Aisyah ini segera selesai. Oh ya, ini ada pertanyaan ini dari beberapa penonton karena ada perayaan 10 juta subscriber yang Oh, warintil. gitu ya. Ya, ini ada yang bertanya dengan Makcik Aisyah. Boleh. Dari DNT Kenial STR, untuk Aisyah, gimana kelanjutan Aisyah? Benaran ditangkap polisi nggak sih? Terus nanti kalau udah keluar, apa masih mau berteman lagi sama Tari? Oh, sebenarnya ya Kak Tari, saya ini Kak Tari bukan saya Kak Tari. Wati, Saya Kak Kak Wati. Wati, ya. Saya lupa, saya ingatnya dengan Tari doang. Tari itu teman saya satu-satunya. Bestie. Bestie sangat. Bestie kental lah. Benar ke nggak itu Makcik Aisyah ditangkap polisi? Kalau itu sih belum. Belum, berarti selama ini masih dalam pengejaran. Ya, saya sporing. Oh. Sporing kemana-mana gitu. Dulu saya kemarin-kemarin itu saya pergi ke Bali. Oh, luar biasa. Kenapa tak terus ajak-ajak? itu pernah ke Australia. Oh. Terus itu saya Itu pernah- pakai uang sendiri? Tidak, uang travel itu loh. Oh. Cukup. Berarti itu sudah menjelaskan kenapa Aisyah selama Saya sampai ini bikin tak visa nampak. untuk perlindungan diri loh di Australia. Oh, luar biasa. Semoga bahagia selalu lah makcik ni ya. Terus apa benar ini masih kepingin berteman dengan Tari lah? Makcik Aisyah ni? Saya rasa sih kalau berteman dengan Kak Tari itu, saya rasa masih. Oh, masih. Karena Kak Tari itu pernah menolong saya di saat saya
Susah. Saya juga Senang. pernah lah menolong makcik ni. Ya, dulu. Terus tak dianggap. Tak dianggap, Ah. karena sikit. Ya sudahlah. Yuda ni, Makcik Aisyah, ada pertanyaan kedua dari Dian_534. Untuk Kak Aisyah, kira-kira Kak Aisyah ini senang tak bergabung di ceritanya Warintil? Oh, sangat senang sekali. Terus? Tapi sekarang ini Ya, lewat-lewat aja bang. lewat aja, Bang. Oh iya, lewat aja, nggak apa-apa. Rekam aja, nggak masalah. Ini kita biasa. Iya. Lewat. Nah, lanjut aja. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan Iya. kedua nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Enggak. Iya. Untuk pertanyaan kedua dari Dian 534, kira-kira senang nggak Kak Aisyah ini ada di cerita Warintil? Oh, sangat senang sekali. Tapi ada yang berkomentar, kenapa garing sekali Kak Aisyah itu hilang. Apalah tanggapan Makcik Aisyah ni? Malah saya melihat komen-komen semalam saya, kenapa Aisyah tidak muncul-muncul lagi? Mungkin ada sebagian pro dan kontra Pro dan kali kontra ya, biasa Makcik. itu. Oh. Ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada Jadi yang suka. Makcik sudah cukup. Makcik Aisyah ini berharap nggak nanti suatu saat akan ada kembali di cerita atau benar-benar tak ada? Kalau bisa sih ada. Karena saya suka banget dengan Kak Tari. Oh. Saya suka sekali dengan Kak Tari. Walaupun dia sering memanfaatkan saya, tapi saya senang. Oh, perempuan bodoh lah macam tu, dimanfaatkan orang tapi senang. Ya sudahlah, Makcik Aisyah, selamat bersembunyilah dari kejaran polisi. Jangan bilang saya di sini. Oh ya, tak apa ya. Saya tak akan cerita-cerita. Yaudah, saya mau pergi tempat yang lain dulu lah ya. Macamnya Kak Tari di sini. Kak Tari, Kak Wati sudah tahu persembunyian saya. Saya cari persembunyian lain aja lah. Kali cari makan aku mau beli makan pun kayaknya banyak kali yang tutup. Kak Tari. Meme, aku kangen kali sama ke Sama kemana Kak aja. Tari. Ke udah keluar penjara. Bukan Kak Tari, aku Jadi- lagi sporing. Sporing. Nah, berarti Glenn ke kemarin itu bukan ditangkap sama Polesong. Bukan? Aku lagi sporing Kak Tari. Aduh, kukira ke dah kenapa-kenapa. Ada apa ke cari aku? Ini Kak Tari, tadi ada pertanyaan dititipkan dari orang gitu. Ini siapa yang mana ini? Muka ke udah kayak nggak anak-anak lagi, muka ke udah tua aku tengok sekarang. Yang ini. Bacalah, kau ya semua tadi Enggak, dibacakan. yang ini kan? Iya. Ya, kan ada namanya Ini tadi, dari aduh. Mike Oktara. Dari Mike Oktara. Hai Mike. Hai, Mike. Ya apa katanya? Hai Tari, aku mau tanya, katanya. Apa bakal Kak Tari itu kalau tiba-tiba suaminya itu si Gogo datang jemput? Apa bakal Kak cari itu? Iya, Apa bakal Kak cari itu? Apa yang bakal Kak Tari lakukan? Apa yang bakal Kak Tari lakukan? Itu. Kalau tiba-tiba suamimu Gogo datang jemput Kak Tari. Kalau Gogo datang jemput, aku tanya dulu lah maksud dia apa datang aku jemput kemari kan? Kau laki-laki, kau datang kemari ngapain jemput aku bilang. Kau rupanya dah bisa kasih makan aku bilang. Udah bisa kau kasih makan aku, nggak kau pukulin lagi aku bilang gitu. Kalau misalnya katanya, aku bisa bertanggung jawab kata kayak gitu. Udah aku pulang. Tapi sekarang kayaknya aku udah nggak mau lagi pulang balik sama Gogo. Kerjaan aku udah enak kali. Nanti masuk kerjaan aku aja Kerjaan apa? Nanti ku stylistkan nih kan biar masuk kerjaan aku. Wih, betul ini Kak Tari. Ya, tapi kayaknya banyak kali yang dirubah ini. Susah kali. Kayak peyek badannya. Ya nggak apa-apa Kak Tari. Kayak gini cantik. Ya lah udah aku. terus lagi apa lagi? Oke, kita masuk pertanyaan ke berdua ya Kak Tari. Keberdua, kebertiga, keberempat, keberlima dan kebersamaan. Kebersamaan. Pertanyaannya untuk Kak Tari. Ya jelas kan ini memang tadi yang lagi ditanya. Dari Bibi Hanoi. Hai Bibi Hanoi, Bibi Hani, Bibi Hani. Hanoi. Oh iya ya. Iya. Lama-lama aku makan kepala Ki Meme, betul. Cepatlah Meme, Kapan durasi. Tari berhenti untuk tidak play victim? Apakah kemarin yang di tempat karaoke itu benar-benar Roma? Koro. Kapan Tari berhenti untuk playing victim? Sebenarnya aku nggak ada playing victim Apapun yang terjadi di depan mata aku itu selalu aku bilang. Betul kan Meme? Aku nggak pernah playing victim kan selama Kay tinggal sama aku. Pernah Kay playing victim Tidak aku? pernah. Nggak pernah. Baik Kak Tari. Baik. Berarti aku memang nggak pernah playing victim. Berarti memang mata Kay aja yang salah. Aku nggak akan berhenti untuk playing victim. Udah gitu kemarin kalau masalah si Roma benar nggak itu si Roma yang di karaoke? Benar 100%. Itu pasti si Roma. Mungkin aku salah tengok orang memang si Roma kok. Roma itu yang mana Kak Tari? Pacarnya si Bodir, dia di situ sama Esong di situ dia.
karaoke-karaokean dia di situ. Ngeri juga suruh Udahlah main dia. Meme, ke bagus ke pulang. Karaokean kerjanya. Jangan, enggak. Nanti kita kerjanya bagus-bagus. Nanti bilang sama Kalau Mama. karaokean aku pun mau juga Mimi. Ya udah memang kau rusak hidup kau udah. Meme, ke sekarang pulang, ke ganti baju, nanti ke datangin aku ke rumah biar kita kerja langsung. Langsung ku jumpakan ke sama Koko itu Koko. Koko bukan Gogo iya. Udah pulang cepat sana. Pulang. Lari. Dari mana kau? Apa? Kamu ada titip-titipan? Titipan apa? Ini ada titipan lah dari di sana. Ada ini tadi, aku nggak tahu dapat dari mana. Jadi aku dari sana nggak ada pegang kertas. Tiba-tiba jumpa Ki udah pegang kertas saja. Iya, dari aku yang ngasih. Iya. Loh, kok kayak gitu suaraku? Ki dengar ini ada pertanyaan untuk Ki. Ki jawab betul-betul kakakku sinilah, biar jangan Ki nggak kawan. Jadi katanya kan kayak gini. Sering kali dalam satu cerita terdapat beberapa karakter katanya. Sering kesusahan nggak sih untuk ganti suara itu? Sejauh ini ngalamin karakter mana yang paling suka katanya? Jawab. Sebenarnya Ya, itu dia jawabannya. belum. Ya, sebenarnya nggak Sekali susah suara dia ini. karena udah menjalankannya hari-hari kan. Cuman kalau suara bordir ini kadang suka hilang-hilang nadanya. Kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah, kadang terlalu gitu dia. Kadang lupa ambil nada ya, Kak. Kalau dibilang mana yang paling suka, semua suka karena kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Iya, betul. Bagus sekali pertanyaan kakak ini. Kalau dia ikut apa itu pemilihan pemerintah udah menang dia ini. Jangan. Pertanyaan kedua. Bau kali di sini ya, Kak. Kayak bau lecit kayak gitu. Nggak enak kali. Enggak kaki bebek. Enggak mungkin dedek aku busuk kan? Pertanyaan kedua katanya, apa mau seterusnya muka awak body ini lagi jein tadi dari tadi aku jadi cadel juga. Itulah Kak, nggak boleh kayak Apa gitu. mau seterusnya muka awak bordir kayak gitu dengan muka putih alis segaris setelah udah pacaran sama Bang Roma apa nggak mau glow up katanya? Oh, kalau itu jangan kalian harapkan aku glow up ya. Ya. Karena memang karakter bordir tuh kayak gini, ya kan? Mukanya putih, Muka putih. alisnya garis, ya Ya. kan? Apalagi? Alisnya putih, alisnya Kok alisnya putih? alisnya hitam, Albino aku. alisnya hitam segaris, bibirnya merah kali, terus bedaknya cuma sampai sini Nah, aja. Ya, jadi jangan kalian harapkan walaupun aku udah pacaran ya kayak inilah bentukanku. Nggak akan dirubah itu. Jangan kalian berharap berubah-berubah. Karena ada karakter cantik tuh Yayen, adikku. ada Yayen, gitu. ada Yayen. Tapi Yayen. kalau saran aku kok cantik-cantikkan dikit muka kau. Soalnya si Roma ini kayaknya rentan selingkuh rata aku. Tahu kau, Ya udah, kau ya menyebarkan gosip aja. Enggak, Nggak usah yang enggak. ada-ada lah. Pertanyaan selanjutnya, BM kenapa? BM bukan BM. Salah bukan BM. Pertanyaan selanjutnya. Kontra awak bordir banyak kali, tapi kenapa kalau menagih suka lebih galaan yang ditagih? Katanya. Itulah. Itu- Kau lah salah satunya. Aku nggak pernah galak. Kau suka Si nunggak-nunggak Nining, si kontra. Nining. Iya, orang-orang ini. Nggak tahu kenapa kayak gitu Iya, ya. aku nggak Biasanya pernah, kan? kayak gitu kan. Oh. Orang kalau ditagih kenapa orang yang lebih galak? Makanya kalau ditagih kalian harus lebih galak lagi dari orang yang ditagih itu. Tapi aku nggak pernah galak kan, Kak. Aku selalu bayar kan. Iya, nggak pernah galak, cuman pernah nunggak. Kalau nunggak kan dulu-dulu sebelum aku kerja jadi lonte sebelum aku kerja. Tapi sekarang setelah aku kerja kan aku nggak pernah Iya. lagi nunggak. Kau Gitu. ajak ngapa orang-orang ini biar nggak telat ini bayar uang kontrakan? Aku kerja orang si Mumu sama saya. Iya. Kerja. Si Mumu kayaknya nggak bisa. lah. Kenapa? Susah. Kenapa? Kalau si saya masih bisa. Oh, iya? Si Nining kalau dia mau buka jilbab nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya si Mumu kayaknya berat kayak gitu. Ya udahlah, nggak Dia usah. harus kukirimkan ke Zimbabwe sana. Baru ada tamunya. Jauh kali. Iya, Udahlah, tapi- banyak kali cakap muda sana kau pergi aja. Ya udah nah ini punyamu nah. Ini punya aku tadi. Iya. Oh iya. Ayo cepet deh. Abang mau pergi lagi. Nanti dulu, jangan pergi dulu. Kenapa? Ini ada yang nanya ini. Apa yang nanya? Siapa yang nanya? Ini katanya dari Kak Eni Sutarno. Ini Sutarno. Katanya Saya ini Sutarno. mau tanya, kenapa Bang Roma logat bicaranya mendok Jawa sementara Mama Bang Roma, orang tua Bang Roma logatnya Jawa. Kenapa Bang Roma Medan banget katanya? Ya Medan karena banget. kalau dicerita itu Bang Roma kan anak perantauan, jadi jarang di rumah. Jadi dia dari tamat SMA itu udah kerja di luar. Nah, jadi logat bicaranya itu udah terbiasa di lingkungan teman-temannya yang orang-orang Medan. Tuh. Gitu. Jadi kalau di rumah itu nggak begitu sering. Udah terbiasa sama di luar gitu. Iya. Jadi kalau pulang ya bahasa Jawa juga kan saya. Kadang ya, cuman nggak begitu sering lah. Kayak mama sama bapak sama mama sering ngomongnya bahasa Jawa. Ini ada lagi nih. Nih, Maisara 1699. Mhm.
Halo Bang Roma, aku kok mau tanya nih. Abang serius beneran nggak sama aku atau cuman karena mau hartanya aja katanya? Kalau dicerita sejauh ini nggak mungkin diceritain sampai habis kan, nanti ketahuan dong, ya kan? Emang tujuannya? Serius lah. Emang serius sama aku kan? Serius. Betul kan? Betul. Kalau sekarang serius, nggak tahu nanti. Jangan gitu. Enggak, sayang. Serius. Serius, Yaudah, abang betul. pulang dulu ya. Janji ya, serius ya. Iya, janji. Gini enggak. Jangan nggak boleh. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya udah, iya dah. abang pergi dulu ya. Abang mau pulang dulu, mau jumpain Bu Mumu. Ada yang mau abang bilang. Oh, iya. Ya udah, abang Ya pulang dulu ya. Hati-hati ya sayangku. Sayang. Mana sih Tati ini lama kali? Katanya mau undangan nggak jam segini? Kais, Bang, ada yang mau awak bilang sama kakak? nanya apa nih bang? Ada. Jadi ini ada pertanyaan dari Serius Oh, iya. sekali loh bang. Jadi ini ada pertanyaan dari Mary Agustin _ Apa Iya, katanya? pertanyaannya. Bang jangan kayak gini Oh lah iya, bang. iya. Apakah Isaya memiliki watak sendiri atau mengikuti lawan mainnya? Atau sifatnya ini random karena si Mary melihat karakter Isaya ini selalu mengikuti lawan mainnya? Oh gitu. Mary ini siapa? Teman-teman teman saya. Oh iya. Jadi pertanyaannya itu sering muncul, kenapa Kak Isaya nggak sebarbar yang dulu yang suka begaduh, yang suka rebutan sama bordir, dan kenapa sifatnya ini random, mengikuti lawan mainnya, itu tergantung dari situasi dan suasana. Itu sih kalau aku. Dan kenapa aku tidak barbar lagi? Karena kan dulu konflik-konflik yang dulu itu aku selalu konfliknya kayak berantem sama bordir. Hal-hal yang masalah pacaran, rebutan sama si Roma itu nggak akan mungkin terjadi lagi karena akan muter-muter ke situ aja. Makanya kita buat konflik yang baru lagi. Aku mengikuti lawan mainnya. Ketika diajak gosip, kadang aku mut-mutan, aku kadang mau, kadang enggak. Kadang kalau bordir gila pun aku bisa jadi gila, seperti itu sih. Ini rambutnya kena Oh, mata. Sorry, abang benerin ya. Ya, makasih banyak ya, Bang. Karena abang dulu mantan hairstylist. Nggak bercanda. Bercanda. Terus apa lagi, Bang? Ada lagi Ini ada pertanyaannya? juga pertanyaan dari Siti Nurhayati 161296. Iya. Kak Is nggak ada rencana beli sepeda atau kereta buat jualan ya karena jalan kaki terus nggak capek rupanya. Sebenarnya sih dibilang capek sih bang. Capek ya. Capek. Cuma ya untuk sementara ini biarkan ceritanya Warintil itu mengalir seperti biasanya. Jadi aku ya berjalan seperti apa adanya ya seperti jalan kaki gitu. Kalau misalnya naik sepeda atau apa mungkin kemungkinan besar ada nanti. Tergantung yang buat skenarionya ini gimana. Nggak menutup ya. kemungkinan pasti nanti bakalan bisa saya naik sepeda. Iya ngetip, betul. gitu. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Apa itu? Bang? Ada dua lagi sih. Ya, ini dia. Dari Maya Rain 01. Kak Is kalau ada adegan jatuh setelah syuting dikusuk nggak? Nah mungkin dia takutnya ada yang terkilir gitu. Abang mau kusuk maksudnya gitu? Bukan abang yang kalau adik mau ngusuk abang nggak apa-apa. Oh. Enggak, tapi ini pertanyaannya kalau misalnya adik syuting jatuh itu siap syuting jatuh itu dikusuk apa enggak gitu. Keseringan nggak pernah dikusuk. Jadi kalau jatuh ya biasa aja karena ya nggak ada yang lebih fatal. Kalau misalnya luka atau memar pasti ada. Dan itu ya paling hanya diobatin seperti biasanya, nggak terlalu yang istimewa gimana gitu. Karena selama ini kalau misalnya jatuh adegan jatuh, insya Allah nggak sampai yang pernah terkilir ataupun Iya, apa itu gitu ya. iya, betul. Satu lagi boleh? Apa bang? Dek bentar, Dek, ini lagi syuting. Kenapa tiba-tiba bisa berdua di sini? Enggak, abang kan nanya. Enggak, ini Aku lagi syuting. ditanya sama Roma loh, Bor. Nanti kau mau merebut Bang Roma? Nggak ada, Bor. Kan aku udah ngalah loh, Tunggu, Bor. satu pertanyaan lagi aja bentar ya. Jangan curiga kenapa? Jadi ini ada pertanyaan dari Itom Padang katanya, kenapa kakak tidak ini? Coba tengok nih pertanyaannya. Tuh kan. Ini, kenapa kakak tangannya jangan gitu enggak lah. ini. Oh, kenapa kakak tidak memperjuangkan cintanya ke Roma? Seperti yang di awal tadi aku bilang, karena konfliknya Roma, Bordir, sama Isaya ini selalu kalau ketemu itu berantem. Jadi ceritanya tuh muter-muter di situ aja. Jadi ketika itu aku memikirkan untuk cerita ke depannya siapa yang akan memenangkan hati Roma ini. Jadi kami bermusyawarah dan
rapat lah gitu meeting. Jadi cerita yang untuk memenangkan hatinya si Roma ini si bordir. Jadi biarkan aku tetap mengalah, biar ada konflik-konflik yang baru. Kenapa aku nggak barbar? Aku sepertinya itu mengikuti suasana atau cerita-cerita yang dibuat oleh tim-tim yang lain gitu. Ya, jadi kayak gitu aja. Bang, oh iya, bang, jangan jadi pegang-pegang. Tengoklah. enggak Bor. kan kalau misalnya Aku nggak ada ngapa-ngapain loh, Bor. Dari tadi kok dipegang-pegang kau enggak terima-terima gini, aja jadi, kok. jadi kan kita kan lagi tag, jadi biar lebih akrab gitu. Jadi Iya, jangan Bang, biar nggak nggak kayak kayak gitu juga, canggung Bang. gitu. Statusnya kan kita udah beda nih, Ya Bang. enggak, ini kan cuman Q&A, enggak dicerita kita. Aku kayak gini jadi nggak enak aku, Bor, Ya sama udah, kau, sini. Bor. Tangan kiri meraba Yaudahlah. sini, tangan kanan meraba sana. Maunya apa? Yaudahlah daripada berantem-berantem lebih bagus aku jemput si Tati aja lah ya. Jelasin lah. Ah, maksudnya kayak mana ini? Mana si laki ini? Dah. Aku cariin tadi di rumah nggak ada. Rupanya di sini mau kemana? Jadi nggak kita undangan. Iya, makanya itu aku memanggil dia dulu. Amplop tadi ku titip sama dia, katanya dia beli amplop. Yaudahlah sambil nunggu dia itu pun nggak ada orangnya. Kayaknya Pigi dia. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan dari penontonnya Warintil Official karena merayakan 10 juta subscribernya Warintil. Oh iya, selamat 10 juta subscriber ya kalian Nah, Warintil. ini pertanyaan untuk Eda dari Dwi Satya. Kenapa Eda Sondang itu keluarganya penampilannya mirip sama kayak Eda Sondang, termasuk si Dinar sama si Lina? Bisa dijelaskan? Bisa, sebenarnya dulu rambutku panjang segini. Oh, kayak aku. Iya, kayak kau gininya aku dulu, Ah. cantik kan? Cuman kan, lakiku kan suka kali katanya rambutmu panjang kayak gini, kau kayak tua katanya kayak gitu kan. Oh. Jadi aku sedih, meratapi diri di kamar mandi. Terus aku pergi ke salon, ku buatlah rambutku kayak gini kan. Terus pas aku pulang kata suamiku, cantik kali kau dek, kata ini baru penampilan kata kayak gitu kan. Habis itu ku suruh semua orang gitu kayak gitu, mirip kayak aku. Sampai ke mama-mama Eda. Iya, mamaku pun katanya, iya cantik kayak gitu katanya. Ya udah mama pun kupangkaskan juga lah kayak gitu. Jadi ya. itu sejarahnya dari keluarga Eda rambutnya kenapa mirip semua kayak gitu karena dari Iya, suami. iya. Oh, tuntutan suami berarti ya. Terus ada lagi nih, Da, yang kedua. Apa? Dari Cece Wiwil. Oh iya, Ini yang cewek. sering kirim-kirim Sering kasih buah. makanan nih, Iya. kan? Iya. Katanya Eda Sona kenapa sekarang nggak pakai legging lagi kayak dulu yang awal-awal keluar? Iya. Jadi kan kita harus bisa membentuk karakter namanya. Ya kan? Kayak misalnya harus ada perbedaan. Oh, perbedaan Misalnya antara Genda dan juga Eda Sondang. Oh, gitu. Genda kan pakai leggingnya dia. Terus Eda Sondang pun keluar pertama pakai legging juga kan. Jadi kita harus buat beda, nggak boleh sama. Oh. Gitu. Jadi ku lepaskanlah leggingku, yang penting bajuku panjang gitu. Oh, tapi nggak mirip kayak si bordir kan? Kalau segala segi penampilan kami sebenarnya nggak mirip. Dia kan sukanya pakai one set. Itu mukanya make upnya kan mirip kayak si bordir. Kalau makeupku kan aku bilang memang dari dulu lakiku yang menyuruh kayak gini. Buktinya sekeluarga aku kayak gitu loh, bukan karena aku ikut-ikuti dia. Oh iya. Ya kan? Sekeluarga aku kayak gini muka. Terus kontraannya Eda ngomong-ngomong ada berapa sih di sini? Kontraanku inilah dia, ini kan nampak ini kan 1, 2, 3, di sana 4. Terus nggak pernah lagi ngutip-ngutip ku tengok. Online bayarnya sayang. Online? Pakai transfer, kadang pakai Agak lain. Pakai Krisdayanti kadang. Krisdayanti? Iya bisa. Scan barcode. Oh. Scan barcode katanya. Gitu. Sekali kau lada. Iya. Yaudahlah. Coba panggil dulu dia itu kayak mananya. Ih, kayaknya nggak jadi undangan dia. Jadi- Udahlah kita pergi aja lah yuk. Udahlah, ayo. Bentar dulu sini. Ada yang mau kutanya sama kamu. Sebenarnya ini mewakili hatiku juga sih pertanyaan ini. Kenapa itu? Tentang anakmu sebenarnya ini, tapi lebih menjurus ke kau sih. Kenapa dengan Iya, anak gini, saya tuh? ada pertanyaan kan, katanya kayak gini. Di EM, kenapa masih jualan sayur? Padahal kan anaknya udah sering transfer uang. Apa memang udah karakternya seperti itu? Kata, kenapa kau masih jualan? Soalnya kan anak saya itu teh kalau transfer sangat sedikit atuh, cuman 30 juta. Kan tidak cukup atuh untuk kehidupan sehari-hari. Baluan Makanya ini memang. saya tuh harus memenuhi kehidupan saya dengan jualan sayur, sekalian mengisi kekosongan. Tahu sendiri atuh kan teh, soalnya kalau orang tua ini kalau diam-diam di rumah terus bisa encok. Tapi kau nggak tahu 30 juta itu banyak loh. Aduh sedikit sekali atuh. Sombong kali kau. Beli bakso juga nggak dapet. Baluap ini lengkap ini betul. 30 juta itu banyak loh nolnya. Hai, si Tete mah, aduh nggak pernah belajar bangku sekolah. Suka mulai EM. Ada lagi pertanyaannya kayak gini. BEM, kalau dilihat sering baik banget sama orang katanya. BEM, kalau dilihat sering kali banget
seringkali baik banget sama orang katanya. Ah. Sampai ngebayarin hutang-hutang katanya. Nggak takut sering dimanfaati temen-temennya. Oh, waktu itu saya pernah ngebayarin hutangnya Tewati. Pinjeman ya? Pinjeman nanti ya. Ah, itu iya saya pernah bayarin. Cuman balik lagi sih ke niatnya saya kan cuman bertujuan untuk baik, untuk orang lain menganggapnya kita gimana itu ya, itu balik lagi ke orang tersebut. Berapa atuh. kau kasih pinjam orang itu? Ah, Banyak. aduh kemarin berapa atuh ya? Banyak. 600.000 apa? Banyak itu. Apa 350 atuh ya? Ya, Banyak rasamu itu. Banyak dong. Sama aduh. 30 juta. Aduh, banyak 350.000 atuh teh. Memang udah lain otaknya ini. Lain gimana? Aduh, Udah habis pertanyaan Cuman itu aja ini ya? handphonemu. Oh, ini handphone saya. Lain lagi belajar ya, Dek. Besok les matematika. Biar pintar otaknya, nggak bodoh kali sama minum minyak ikan. Ya, banyak-banyak. Kalau nggak ada minyak ikan, minyak babi minum. Kok saya suruh belajar atuh ya? Kan saya pintar. Saya kan smart. Aduh, teh Sunda suka ada-ada aja. Nah, ngapain kayak ke sini? Saya teh lagi seneng baru belajar sosial media. Terus Sosial media itu apa, pokoknya banyak kita untuk posting-posting, banyak orang-orang komen seperti itu. Terus ini ada juga yang nanyain Teh Lia. Sama Ada kayak- yang nanyain aku? Iya, soalnya saya ini kayak pertanyaan saya juga. Ini ada pertanyaan katanya, kenapa Teh Lia itu jarang sekali atuh sosialisasi sama warga-warga kontrakan Rempong di sini. Ah, kan karena aku kan juga jualan di sini. Jadi nggak mungkin aku tinggal-tinggal jualanku. Aku kan nggak perempuan gila kayak si Tati, suka tinggal-tinggalkan jualannya. Iya juga ya. Iya, jadi aku harus jaga jualanku. Karena si Tari juga suka mau curi-curi jualanku. Kalau ditinggal untuk dapat untung atuh Iya, ya, kan? ha. Bibi juga kan kayak gitu kan? Iya. Ha. Terus Ada ada lagi nih pertanyaan untuk Teh Lia, katanya Teh Lia teh orangnya terkesan kasar, tidak peduli dengan siapapun. Kenapa tidak pernah menunjukkan kehidupan sehari-harinya selain jualan atuh? Karena di setiap cerita-ceritanya aku selalu duduk di kedai, nggak ada disuruh aku di rumah. Oh iya juga atuh. Jadi ya. aku harus duduk di kedai, nggak boleh pandai-pandaian, dimarahin Oh, iya. nanti. Jadi Teh Lia hanya mengikuti alur cerita atuh iya, ya kan? gitu. Jadi disuruh duduk-duduk, disuruh nyapu-nyapu, disuruh ngapain-ngapain. Jadi Teh Lia entah aya kegiatan lain selain berjualan? Entah ayah itu apa? Enggak ada maksudnya. Oh nggak ada. Di jualan aja hidupku jualan. Aku pun nggak tahu kapan aku makan. Aku jualan aja. Oh iya, aduh iya, saya baru ingat Teh Lia tak pernah makan. Nggak pernah aku makan disuruh. Aku cuma jualan duduk di situ. Seumur hidup aku kayak gitu. Terus ini ada lagi pertanyaannya terakhir nih, komen terakhir katanya kemunculan Teh Lia di kontrakan Rempong kan sudah lama atuh ya. Ya. Kenapa sosok suaminya entah pernah dikasih tahu gitu? Aku juga sebenarnya nggak tahu aku udah punya suami atau enggak. Tapi kadang dulu dibilang ada suamiku botak. Oh iya, pernah Tapi habis itu aku nggak tahu lagi suamiku ada atau enggak. Iya. Sebenarnya Teh Lia ini memang benar punya suami atau perawan atau janda sih sebenarnya? Sebenarnya pun aku pengen punya suami biar aku bisa hamil punya anak, Jadi Tapi nggak ada suaminya dikeluarkan orang itu. Memang batat kali yang buat cerita itu. sebenarnya kita menunggu kehadiran suami itu tadi atuh ya. Aku juga tunggu. Rupanya aku cepat hamil. Oh, pertanyaannya ternyata komennya sudah habis. Oh, Ya sudah udah, habis? Saya mau pergi dulu, saya mau update putus dan status atuh ya. Oh Saya iya mau iya foto-foto iya. di Aku sana juga ya. mau pergi lah dulu ya Em ya. Ji, Buji. Aku kayak nggak suka kali nengok si Em. So akrab sama aku. Padahal Iya. tadi kita cerita-cerita tengok sini. kan si itu apa so akrab kali dia sama kita ya kan. Iya betul. Gitu. Buji. Ini dari Tanjung Bali nih kan. Iyo. Dari kampungku ini. Ah, enak itu. Makanlah Bujing. Makan dulu lah. Janganlah. Kenapa? Kan udah sering kali aku makan ikan asin ini. Bujing, ini adalah pertanyaan dari orang-orang itu. Siapa itu menanya-nanya atau saudara kali? Pinapio namanya, Pinapio, Bujing. iya. Iya. Sepenasaran itu sama Bujing Helen dari segi penampilan. Kenapa terus pakai tudung kayak baru mandi? Dan apakah bahasa yang digunakan Bujing Helen ini asli bahasa Medan sana? Kenapa agak sedikit beda dengan yang lain? Seperti ada kola-kolanya katanya gitu. Kola-kola. Kol-kola. Kol-kola. Kola-kola. Ya. Kol-kola. Ya. Nah. Sebenarnya apa yo? Dan kau bilang yo, agak pita di sini ku dikit. Jadi aku bikin kayak gini. botak rambutmu, Buji. Makanya aku pakai begini. Oh. Ah.
Kayak Jadi gitu lah. jadi teringatnya Buji nggak mau eksklusif tunjukkan rambutnya sama orang ini. Tidak lah, jangan Oh, begitu. tidak. Oh, malu. Nanti malu aku. Oh. Nanti orang-orang yang di sana tuh di Tanjung-Tanjung Balai itu katanya gitu, diceritoinnya aku. Kok kayak gitu jangan kau buka-bukakan. Kita tak soda dilihat gitu kayak Oh, gitu. gitu katanya. Heeh. Terus katanya tempat tinggal Bujing ini bahasanya kok beda. Itu bahasa Tanjung Balai. Bahasa Tanjung Bahasa Balai. Tanjung Balai, sodak bonak kan? Sodak bonak. Kopah Bujasmu. orang, bojasmu. Oh, kayak gitu kayak gitu, lah. iya. Kangut kangut muncung kau tuh, begitu kan dibahasakan di sana. Atau taukan. Iya, macam tuh. Macam tuh lah kayak gitu. Oke. Jadi itu udah dijawab. Udah dijawab. Nah, Apa ini lagi? ada satu lagi Bujing. Bujing Helen suaminya lagi di mana katanya? Macam cerita si Ame itulah. Iya kan tahu aku kita siapa tadi. suamiku. Kita pun tak tahu suami Ah, kita kita siapa. siapa. Tapi dibilang kita sudah punya suami, tapi suami Iya, tak tahu. onda orang tuh saja membilang-bilang kita, suaminya mano, begitu. Iya, dibilang nanti tiba-tiba kita udah janda, suami kita nggak ada, tiba-tiba janda. Tiba-tiba nanti datang suami kita. Iya. Tata kayak mana, udahlah kayak gitu saja lah ya. Iya kayak gitu aja, cuman dua pertanyaannya. dua Nggak ada pertanyaannya. lagi Ya yang udahlah, mau Pi. nanya sama Bujing, takut orang. Iya, ya udah kalau begitu ada pergi lah dulu aku ya. Mau kemana Bujing? Ke kemana-mana lah, pulang lah ke rumah aku. Nah inilah handphoneku kan. Iya, handphone Bujing itu. Oh, iya. Saudaraku. Saudara dari mana? Orang gak ada keturunan kok. Sama loh kita. Apa saudara sama-sama ke satu manusia? Ya iyalah, gak mungkin kau binatang jadi kawanku. Kau pun lucu. Janganlah begitu kau. Apa? Ginda. Ini ada pertanyaan sedarimu. Ini ada dari orang-orang sana. Katanya gitu. Capek enggak? Katanya gitu. Iya, orang-orang tuh capek enggak merani karakter Genda katanya. Suara Genda kan cempreng kali. Pernah enggak sakit tenggorokan dari Aura Yasmin 34? Oh, jujur aku ya, kalau jadi Genda ini aku sebenarnya paling suka karena nggak ribet make upnya. Cuman itu dia suaranya, kadang batuk kayak gitu, sakit kali. Suara mendekingnya, suara mendekingnya. Ya udah tadi kalau pakai gini kan karena Oh, iya. melengking, pakai mana kau? Cuman ya itu tadi namanya kita profesional syuting kan, suaranya harus beda. Kalau nggak beda nanti beda. Gitu. Nggak bisa kau. Iya. Terus? Kok terus ini ada dari Dewi Anggeliana. Ya, toh gini. Genda itu karakter absurd yo. Setelah bijum absurd yo. Gitu. Absurd? Absurd. Aku aja yang baca boleh? Absurd. Aku Biasa aja? gitu orang Tanjung begitu. Aku aja yang baca lah. Apa aku mau nanya? Iya udah bentar sini. Genda ini karakter terabsurd setelah Bijum. Aku mau nanya, sebenarnya Bapak Lastri kemana? Hah? Maksudnya kayak mana nih? Tadi aku pun begitu juga Genda ini ditanya memang suamiku. karakter terabsurd, memang iya terabsurd. Lewat aja bang, lewat. Bentar ya. Lewat kamera, ada bang kamera. Jadi Genda ini memang absurd, dia sama kayak Bijum. Cuman Genda ini masih ada otaknya dibanding Bijum. Kalau Bijum sama sekali nggak ada otaknya. Terus tadi bapaknya Lastri kemana? Bapaknya Lastri kayak mana nih? Ku jawab bapaknya meninggal. Masih ada. Bapaknya masih ada tapi cerai. Karena mamanya Lastri suka mukuli bapak Lastri. Udah gitu Genda suka nimpain bapaknya Lastri. Bapak Lastri nggak kuat makanya dicerai katanya gitu. Begitu. Iya. Berarti punyamu sodap lah. Soalnya nggak nyambung ini orang ditimpa kok sedap nggak nyambung kau ini aku kemana ya outnya ya nanti ya Kemana ya? jangan aja lah aku outnya kau di sini kau rupanya ya Apa? aku mau nanya aku tapi minta tolong lah ya ini kan apa mau lewat es krim dulu bentar lewat nah es krim nih dodolan ya aku kan mau nanya Apa? aku kan mau nanya Iya. ini pertanyaanmu banyak. Jadi kau jangan budek. Ini 5. Raisa, aku memang budak dari sono. Apa nggak mati aku ini? Ya harus joget-joget iki. Lewat. Bentar ya. Yaudah. Kok banyak yang lewat ini piye? Namanya jalan besar ya orang lewat lah. Kau pun lucu. Hah? Jalan besar. Oh iya. Jalan besar. Kau cecenya kau dengar apa? Bentar tolong. 3 pertanyaan aja ya. Nah didengar ya ini ya cecenya ya. Waktu jadi Yayu, pening nggak komunikasi sama lawan mainnya? Karena kan harus salah menjawab karena perannya budek. Apa? Memang betul, bentar aku pukul kepalanya ini betul. Ulang ulang apa? Waktu jadi Yayu, Ah. pening nggak waktu komunikasi sama lawan mainnya? Karena kan harus salah menjawab Dari karena perannya siapa? budek.
Dari siapa? Dengar kau. Itu dari siapa? Sini aku usin lagi kau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok ngaji? Kok ngaji gue? Itu pertanyaannya dari Titis Dwi Okyaria. Oh, sebenarnya piye ya jawabnya? Ya aku kadang bingung. Pokoknya ya kalau misalnya pura-pura budak ini harus pintar-pintar kita cari kosakata. Kayak penting aku karena bingung itu ya cari kosakatanya yang di ujungnya aja. Misalnya ujungnya tol gitu kan. Ya aku bingungnya itu cari ini jalan tol gitu. Enggak lah, itu masih sama. Iya. Kan? Masih sama itu. Botol maksudnya gitu. Atau enggak kontraktor. Iya. Kontraktor. Iya Ya, gitu. jalan tolnya dikontrak. Iya gitu. makanya aku tuh bingung ya pinter-pinter aku jawabnya kayak mana gitu loh. Ya. Ini yang kedua. Nah, Kedua. Kalau orang ngomong sama kau yuk harus joget dulu baru ngerti. Terus kalau dihina dengar. Kok bisa kayak gitu kau? Oh, saraf-saraf aku ini sudah terdeteksi dengan kata-kata kotor. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngejek-ngejekin aku, yang menghina aku. Tar. Oh, kurang ajar menghina ini, namanya menghina, lewat-lewat gak pamitan, ya. Jadi saraf aku ini langsung Kejepit. terkontaminasi gitu dengan kata-kata kotor. Jadi aku kayak mendengar gitu, langsung mak jelep, mak tara jreng. Oh, Matara Jreng. Mm-mm. Banyak ya pertanyaanmu. Yuk, sebenarnya rumah Yayu di mana? Apa? Sebenarnya rumah Yayu di mana? Oh, eneng. Biar aku pernah syuting itu waktu malam takbiran kan aku lagi nampi-nampi beras itu kan ada rumah. Cuma itu nggak tahu rumahnya rumah sopo. Ya wes, cuma sekali itu aja aku ditunjukin rumahku. Ya. Tadi berapa itu udah? 3. Apa? 3. Ya 3. Dah, lanjut. Apa itu? Yayu suaminya mana? Kok nggak pernah dibawa? Oh, Atau tekon-tekon. Oh, ya apa? Yayu suaminya mana? Kok nggak pernah dibawa atau bantuin Yayu jualan? Oh, tekon-tekon suamiku. Oh, tekon-tekon. Sakit hati aku kabeh Ngapa? suamiku. Ngapa? Masa dia tak pukul, dia ngadu ke orang tuanya. Pala aku tak balikin ke orang tuanya. Kok terbalik? Iya, Nggak aku bisa. nggak suka dia niaya Udah macam tuh. muncrat, nggak jadi wati kau, nggak jadi Yayu. Kau ludahin aja aku dari tadi. Maaf loh, Mbak. Nggak bisa perempuan bulangin laki-laki. Pokoknya aku nggak sudi. Ojo jeluk-jeluk itu. Nama suamiku aku ora sudi. Aku wis pisah ranjang kambek dekne. Spraynya bisa juga nggak? Iya, Ranjangnya kan bisa, spraynya? pisah. Tempat tidur apa? Dipan-dipannya dipisah juga? Iya, Tapi satu rumah? iya. Oh, lah beda tempat, beda kamar namanya. Habis itu yang kelima. Itu jamu kau asli nggak? Yuk, soalnya ada yang bilang jamu kau kok warnanya sama. Oh, tunggu, nggak usah kau komplain, biar aku aja yang joget. Itu jamu kau asli nggak, Yuk? Soalnya ada yang bilang jamumu kok warnanya sama semua. Suka aku kambing pertanyaan kayak gini, suka. Kalau dulu yo jamuku sama semua warnanya itu jamu oplosan. Kalau sekarang ini beda ya. Ini udah kemasan baru yo. Semenjak ulang tahunnya apa? Nggak. Bukan ulang tahun ya. Pandai nih, Bukan ulang manipulasi tahun, ya. nih, karena mau ke NN nih digantinya. Tahu aku, kalau nggak di NN nggak digantinya nih. Aku wis tuku jamu. Ada sehat wanita, kunyit asam, jamu kemiskinan, bangkit dari kubur, banyak iki. Ya, kalau dulu oplosan, kalau sekarang ini asli jamune ya. Karena Jangan ini, salah Ini aku paham. kayak tanda nih. Ini warna hijau nih sebenarnya nih mereknya nih. Enggak kayak gitu Enggak. loh, Yu. Enggak kayak Terus gitu. yang Apa? kelima, asal mula kau ada di Oh, sini. rastopan. Rastopan lewat-lewat. Itu betul orang tua kau. Itu betulan. Cerita kayak mana, Bi Jum? Kok ngeselin kali tiba-tiba? Udah lain pertanyaan. Gendeng iki cari gaduh kambingku Yaudah ya. lah, ini handphonemu tadi nih. Oh iya. Ya, minta aku ya. Iya. Ya. Lo kok dibawa? Tukul toh. Gendak. Mbak Yani. Lagi apa? Aku terkejut. Yuk. Masa kayak ngono ae wis terkejut piye toh? Kan aku lagi metik daun ubi. Iya. Iki lho Mbak Yani, aku arek tekon. Eneng yang tekon kambek
Mbak Yani nih dari penontonnya Warintil kontrakan Rempong mau nanya tentang Kak Yani. Katanya awal mula kemunculan Kak Yani itu kan tidak sesak napas. Kenapa setelah kemunculan pertama Yani jadi sesak napas gitu? Biar ku jawab sama orang itu ya, Yu. Oh iya. Jadi, kenapa Yani ini tiba-tiba sesak napas? Awalnya kan enggak. Jadi biar ada karakter Yani yang kuat, beda dari yang lain. Apa? Ngomong apa nggak weruh aku loh. Lain. Oh. Lain. Lari. Lain. Iya wes lah. Ora weruh ora krungu aku. Terus apa Ya wes iki lagi, Yu? pertanyaan yang kedua. Kenapa Yani sebentar jualan, sebentar enggak? Kadang jualan mie sop, kadang jualan sosis bakar. Itu sebenarnya jualannya jualan siapa? Jualan goib atau apa gitu? Jadi kan itu yang punya rumah yang jualan. Yang punya rumah siapa? Bukan punya rumah kau, itu kan rumah kau. Itu numpang aku di situ, yuk. Jadi kalau dia jualan miso, Oh aku berarti jual ngejek miso. yang punya rumah ini. Dibilang jualannya nggak laku. Bukan. Iya kan? Bukan gitu. Jangan Yu. terlalu jujur sama penonton, nanti yang punya rumah sakit hati kita nggak dikasih syuting yang kene loh. Bukan, yuk. Memang dia jualannya ganti-ganti. Oh, terus ini ada Gitu. pertanyaan lagi nih. Apa? Kau sebenarnya punya suami apa enggak? Ada, tapi dia di kampung. Lo kenapa nggak sama suamimu? Piye? Dia udah nggak suka apemku. Oh alah, jadi suka apa? Buyung? Apem orang. Oh apa mau? Ya wes ah, nanti nang tantang nanti pertanyaannya. Ya wes aku arek dodolan meneh oh. Pusing aku. Assalamualaikum Fatimah. Mana nyanyi orangnya? Fatimah. Kak Tati. Apa Yan? Pas kali kakak di sini. Iya, kenapa rupanya kalau bisa pas? Ini loh kak. Nah, Mau nanya-nanya. nanya Ada apa itu? pertanyaan titipan dari orang itu. Oh, orang itu. Pertanyaan dari si Milah Hasibuan. Tarik napas dulu. Pertanyaannya Nah. dari episode 1 sampai episode ke-740, kenapa rambut Kak Tati selalu di roll poninya dan dijepit rambut belakangnya? Mau apapun gaya bajunya, dimanapun pasti saya rambut selalu kayak gitu. Alasan Kak Tati apa? Oh, roll rambut ini sama jepitan ini. Aku kan sebagai Tati awalnya sudah seperti ini. Jadi ini ku kuatkan sebagai karakter. Macam Yani kan dengan posturnya kayak gini biar Dan gak sesak sama. napas. Jadi itulah karakternya. Karakter aku pun seperti ini juga. Ada roll rambut, dicepit rambutnya di belakang. Gitu. Jadi dipakai terus biar kuat Iya, karakternya, ya kan? iya, biar kuat karakternya gitu. Jadi orang taunya Tati itu sebagai kayak mana yang pakai roll rambut gitu. Yang banyak emas. Yang banyak emasnya gitu. Ada Yang lagi bibirnya pertanyaannya, banyak kali besar. pertanyaan orang ini. Yang bibirnya besar. Iya, udah tahu semua. Terus kak pertanyaan kedua Iya, apa itu? dari Aankul. Tuh, 10 kali dia ya. Kemarin cendol meletup udah viral. Hmm. Next mau buat apa lagi nih kak yang viral? Rencananya sih aku mau bikin biawak goreng. Goreng. Kasih sambal terasi biar viral. Oh makanya dicocol sambal Dicocol terasi. sih, iya. Oh, Biar viral lagi kan. Kena hujat lah itu nanti gara-gara biawak Iya, itu. Wak, iya, Kak. Ya sejenis aku lah aku masak. Oh iya iya. Jadi kakak di sini ngapain? Ya tadi mau ini si Fatimah mau minta duit ini utang dia. Ada bunga 30% dia pinjam kemarin. Kak aku pinjam juga boleh. Ah janganlah Yani, nanti kok nggak sanggup bayar loh. Agunanku bendo. Ya nggak bisa, harus surat tanah. Ya udahlah aku pulang lah kak. Itu handphoneku Yani. Oh iya iya iya. Loh, Ibu Tati nggak jualan ya? Padahal aku mau makan mie sop tahu. Enggak, jangan habis pulang undangan aku. Pas kali lah kau di sini banyak kali loh yang cari kau nanya-nanya. Ini ya dari orang itu katanya gitu. Ini ya, Yen, kenapa ya kau jarang kali dapat sihin di kontrakan kontrakan Rempong? Apa karena ya Yen yang kerjanya di luar negeri gitu? Bukan masalah karena kerjaannya yang di luar negeri sih. Menurut aku gini loh, karena aku kan
satu orang ya sama kabur diri ya. Iya, Nah, kalau cuman sekedar dibuat kayak frame dan frame itu kayak terlalu monoton terus-terusan videonya. Kadang kan ada yang perlu digali antara kakak dan beradik, itu kan ada yang berantemnya. Untuk bersentuhan kayak gini tuh untuk Susah. satu frame itu agak Agak susah susah. untuk membangun emosinya gitu. Gitu pun banyak waktu juga ya. Jadi kayak banyak makan waktu. Makeupnya lagi lama ya. Iya, Yayan juga makeupnya agak lama, jadi tuh. bukan sedikit tapi lebih dikurangin sih. Makanya kayak aku saranin, kayak mana kalau ibu aja yang gantiin Yayan. Ih, nggak mau lah, makin ribet. Ibu nggak bisa makeup. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ya, boleh. Ini kata orang-orang tim barbar itu katanya tipe Yeyen yang gimana? Katanya terus itu apa kayak Bang Roma? Bang Roma itu kan punya Tipe Bang Roma aku nggak suka. Atau punya tipe sendiri? Aku punya tipe sendiri. Aku nggak suka yang lokal-lokal gitu. Apalagi kayak bule gitu. iya, aku sukanya yang kayak gitu. Korea suka. Suka pokoknya yang inter lah gitu, internasional, interlokal nggak interlokal, nggak boleh. Nggak suka pokoknya sama yang lokal. Apalagi kayak seleranya sama kayak tunangannya Kak Bordir kan, aku nggak suka, nggak selera aku. Masa sih? Kan ganteng si Roma itu. Aku tuh suka cowok yang mapan, mandiri, terus kayak naik mobil, naik Wow. mobil mewah gitu. Sama lah itu sama aku. Pintu yang bisa terbuka terbang gini. Gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu sih. Udah ada pacarmu sekarang? Ada, tapi Diam-diam aja ya. jangan bilang-bilang dulu ya. Ya udah lah, ini kau mau kemana? Tadinya aku mau makan mie sop, tapi kalau nggak buka ya udah aku nggak jadi makan mie sop deh. Ini handphonemu loh. Iya, terima kasih. Makin cantik dia ya. Kok macam bondon gitu. Hai kakak cantik, ketemu lagi kita. Aduh, jangan pegang-pegang ya. Aku tuh sebenarnya males ya, kayak ketemu sama kamu tuh aku males. Aku tuh nggak suka. Tapi berhubung ini ada yang mau nanya, mendingan aku saranin kamu kayak ganti penampilan bisa kali ya. Soalnya nggak bagus gitu loh dilihat. Tapi kemarin kata kakak cantik aku sama Suci. Kayaknya aku nggak pernah bilang gitu deh. Langsung aja gini. Ini sebenarnya aku malas nanya ya untuk kamu ya. Tapi ini ada yang nanya. Kenapa karakter Cimoy tidak sebrutal di awal-awal dan menjadi kalem dan mental sekarang? Tolong dijawab. Jawab sekarang. Kenapa nggak brutal kayak dulu gitu Iya, ya? katanya nggak brutal kayak dulu. Sekarang Sekarang lebih anggun dan lebih mental aja gitu. Enggak, masih tetap brutal kok. Cuman kan apa ya? Masih brutal, masih mental. Iya, lebih nggak brutal, kayak lebih ke ganjenan mungkin kayak dulu. Oh, ya Sekarang udah. kayak cuman mental-mental aja. Berarti gitu. tim barbar maunya Cimoy lebih brutal lagi. Ya udah, nanti Cimoy brutalin lagi ya. Kayak mana maunya jatuh lagi? Iya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Oke, nanti kita buat ya. Kayak pengennya itu Cimoy itu yang kayak waktu ke awal munculannya terjatuh, bangun, jatuh, bangun aku. Kok jadi nyanyi? Siapa yang nanya? Pertanyaan kedua ya. Oh iya. Pertanyaan kedua. Terinspirasi dari siapa sih peran Cimoy, Kak? Terinspirasinya itu sebenarnya aku yang minta sama Warintil. Aku pengen ada karakter yang cantik, centil gitu kan. Ya udah di iniin sih di ACC gitu ya. Udah, jadi aku mau perannya. Apa memang sengaja dibuat lebay atau gimana katanya? Awalnya sih bukan lebay ya, lebih ke centil. Cuman mungkin pembawaannya aja kayak lebay. Iya, mungkin sebenarnya itu kayak Cimoy ini lebih ke centil ya, ke ganjan, kayak anak-anak zaman sekarang gitu loh, gitu maksudnya. Kenapa sih? Cantik. Kamu mengidolakan aku? Enggak, aku lebih mengidolakan kakaknya. Aduh, aku saranin kamu mending jangan dekat-dekat aku deh. Sombong. Kakek kemana sih? Kok jam segini belum pulang? Suci, kapan kau sini ayo lah kita jalan-jalan. Nggak bisa, soalnya aku tuh lagi nunggu kakekku. Nggak bisa keluar. Iya. Ya udah, mumpung lagi duduk-duduk aku ada mau nanya nih. Nanya Pertanyaan apa dari sih, orang tim Cimoy? barbar. Kau udah mandi?
Aku udah mandi. Tapi Kenapa? kok kayak gitu aja bentuknya? Ya memang kayak gini lah asliku. Kenapa rupanya? Ya udah, ini ada pertanyaan dari tim Barbar @vinavio. Asal usul kau ini kayak mana? Kau ini suci ya? Kok bisa ada di cerita Warintil? Kenapa kok munculnya dengan gigi tonggos? Oh, itu ceritanya salah satu pemain Warintil, Kak Isaya, itu waktu dapat perannya sedikit. Jadi daripada dia bingung, dia inisiatif jadi figuran. Pertama kan nama aku Citra kan, Cimoy. Itu kan aku pakai gigi yang kayak gini. Ini kan nggak bisa lengket kan. Kalau misalnya di mulut sering jatuh-jatuh gitu kan. Jadi awal munculnya aku kayak gitu. Dan kenapa gigi aku bisa tongos? Kak Isaya ini katanya nyiptain si Sucitra ini pengen berbeda dari yang lainnya. Yang biasanya dia cantik, yang barbar, ini yang kalem, yang jelek. Gimana sih reaksinya penonton itu? Gitu sih ceritanya, woi. Nggak capek. Sebenarnya agak capek sih. Tapi itu dibersihkan kan kalau habis syuting? Iya, kalau habis syuting aku selalu sikat pakai odol disikat. gitu. Dibersihin jadi kayak gigi kita sendiri. Kayak gigi palsu lah. Nah, ini ada, itu tadi pertanyaan pertama Suci. Ini ada lagi pertanyaannya. Apa sih? Dari Suci, banyak yang nanya itu giginya terbuat dari apa gitu. Oh. Terus katanya nggak pakai gigi kayak gitu kalau lagi syuting. Apa nggak capek katanya? Sebenarnya capek sih, aku harus menyesuaikan sama bentuk mulutku. Kadang aku kayak mual gitu, gitu kan, kayak kayak gini. Ini nggak pas gitu kan, nggak duduk dia. Lap dulu. Enggak ngontes loh. Aku buatnya itu kan awalnya aku pakai kayak gini giginya, ini kan saya lepas. Terus aku inisiatif lah buat aku beli gigi-gigian kayak gini sama beli yang kayak gini. Jadi ini nanti dipanasin, disatuin, dicetak ke mulut kita gitu. Makanya jadinya kayak gini loh, Cimoy. Tapi memang harus kayak gitu ya. Ini Iya. ada tambahan pertanyaan kan. Ini Apa? ada yang nomor 2 tadi. Katanya kalau makan gimana Kak kalau lagi syuting? Makan, minum. Pernah kalau pas lagi makan kemarin itu warnanya pas makan nasi padang itu kuning gitu. Kalau minum agak berselema Iya, lah, jadi agak-agak gitu. gimana gitu Udah ya. jangan Udahlah, dibahas, jangan dibahas. aku malu. Tapi ini nih ada pertanyaan ketiga. Tapi Suci jangan sedih ya. Ini sedikit kayak kasih motivasi atau apa, kita harus terima. Cuman yang mungkin Suci bisa jawab nih. Suci ini banyak yang komentar, ilangin Suci najis nengok giginya, ilangin Suci gelik dan jijik buat nggak selera makan, hapus karakter Suci mual kalau ada masuk frame katanya. Gimana? Jangan nangis, jangan sedih, jangan muntah. Bentar. Aku sedih sih, Cimoy. Ketika aku diciptakan oleh kakak-kakak Warintil di dalam peran itu, aku tidak diterima karena orang itu jijik. Nengok gigi aku, geli, nggak selera makan. Emang salahnya di mana? Jujur kan di kehidupan yang asli seperti ini kan banyak yang giginya kayak gini. Apa mereka jijik juga? Sebenarnya aku kalau baca kayak gitu sebenarnya aku kuat. Cuma kayak mana ya Cimoy? Aku hadir kan untuk menemani kau karena kan umur kita masih belasan. Kalau kau nggak ada kan nanti jadi pertanyaan, makanya lah diciptakannya itu Suci untuk jadi teman kau. Tapi banyak yang nggak suka sama aku, nggak apa-apa. Mungkin ini adalah berikutnya aku yang akan dihilangkan setelah anak-anaknya enak senang. Aku minta tolong sama kakak-kakak Warintil gak usah buat cerita tentang aku lagi. Mungkin ini yang terakhir aku muncul. Gimana aku minta maaf gak bisa kawarin kau. Mungkin orang itu juga jijik dengan aku. Ya udah aku ini ada jiwa. Suci, jangan pergi. Jangan kayak gitu kalian. Kamu kenapa sayang? Kok nangis? Nggak apa-apa kak. Kenapa? Cerita Banyak sama yang nggak kakak. suka sama aku.
Kamu Aku sabar selalu ya. dihina gara-gara gigi aku. Orang itu jijik tawa aku, Kak. Kamu sabar ya, Dek. Semua ada hikmahnya. Ya udah, Kak. Aku nggak akan sedih lagi. Iya, Aku jangan harus sedih kuat. lagi. Kakak mau kemana kok cantik kali? Kakak mau pulang. Kak, sebelum pulang, aku boleh nanya nggak? Mau tanya Soalnya ini apa? ada yang nitip pertanyaan buat kakak. Boleh dong, buat kamu apa sih Angga supaya kamu terhibur? Ini Kak pertanyaannya. Kenapa Kak Mayang tidak jujur dengan keadaan dan tentang pekerjaannya kepada ibunya? Dari segi pakaian Mayang aja sudah sangat menjawab pekerjaan Mayang itu. Apakah Mayang ini akan diam dan tidak akan jujur kepada ibunya dan tetap memberitahu ibunya dan orang-orang sekitar kalau Mayang adalah seorang arsitek? Kakak memang kerja di ibu kota dan kakak ini memang seorang arsitek. Kalau masalah baju kan di ibu kota kan biasa baju kayak gini. Cuman kakak ke bawah-bawah sampai ke kampung-kampung. Jadi kan mereka berpikirnya aneh tentang kakak. Oh, jadi seperti itu. Gitu, kakak arsitek loh. Ya udah Kak, nanti kapan-kapan Suci ikut sama kakak ya. Pokoknya kamu jangan sedih-sedih, nanti kakak operasiin gigi kamu ya. Makasih Kak. Kakak pasang gigi musang. Pasti Kakak, cantik. ini ada lagi pertanyaan. Oke. Apakah kehadiran Mayang berikutnya ada hubungannya dengan pernikahan Roma dan Bordir? Kalau dibilang ada hubungannya dengan pernikahan AA cakep ya, AA Kasep, kakak juga nggak tahu. Yang penting kan di sini juga ada ibunya kakak yang harus kakak kunjungin. Begitu. Jadi kalau kedatangan kakak nanti dibilang kayak prahara untuk AA sama Bordir, kakak juga nggak tahu kan. Oh, berarti kita nunggu kelanjutan Tunggu cerita kelanjutan berikutnya. cerita berikutnya. Semoga aja Suci bisa menyaksikan cerita-cerita selanjutnya. Karena Suci berharap Suci selalu ada. Tapi Suci berpikir pasti Suci akan dibuang seperti tiga dipa itu kayunya. Kamu sabar aja. Suci gak pokoknya. tahan, Kak. Jangan nangis dong. Kenapa ya anak itu? Mayang ya? Dok, cantiknya kan, Dok. Ya Bu ampun. Mala ya? Iya. Iya, Bu. Baru pulang ya, Dok? Iya, Ibu apa kabar? Sehat? Sehat, iya gitu. Bu, Mm-mm. ini ada yang tanya nih. Kebetulan kita kan ketemu. Nah, ini ada yang nanya nih sama Bu Mala. Nah, ini dari Kasih Haura 12. Iya, benar. Mama Mala itu kemarin jualan baju monja, sekarang jualan apa? Kok nggak pernah nampak lagi jualannya? Oh, Ndo apa ini? Kalau misalnya anak perempuan Do ya? Ndo. Gini ya, Ndo. Soalnya kan kalau misalnya dulu baju monja itu saya jualan. Tapi gimana ya? Dengan berjalannya waktu itu susah dapat bajunya. Susah ya, Iya, Bu, ya. sekarang saya itu bukan jualan sih, saya punya depot air Oh, isi sekarang ulang. depot air Ya, ya? 1 drum gitu 5.000. Oh, murah sangat ya, Bu. Di sana berapa harganya? Di sana itu kalau kayak saya biasanya 50.000. Oh, mahal ya. Tapi bukan yang isi ulang kayak punya ibu, Oh, karena iya, saya iya. sakit perut. Oh, gitu kalau ya. minum sembarangan. Sama Ya, ya. jadi gitu ya, Bu. Terus pertanyaan keduanya dari mau makan tapi disuapin. Nah, terus pertanyaannya mau tanya dong, Leni itu makanan kesukaannya apa? Terus apakah Leni itu kenapa nangisnya seperti itu? Oh, Leni itu dia makanan kesukaannya itu sate. Sate, Sate ya, dia Bu? suka sekali. Dia pernah kenapa nangis seperti itu? Waktu bayi ada trauma. Trauma apa, Bu? Dia pernah digigit curut. Oh, gitu. Jadi seperti itu, karena waktu nangis itu digigit curut mulutnya gitu, makanya nangisnya seperti itu. Jadi habis itu curutnya ibu jadiin sate. Jadi sate saya kasih makan dia. Oh gitu, jadi makanan favoritnya Leni Iya, ya. jadi Dan itu seperti- yang dulu dari semata kaki ya tingginya, Iya. sekarang udah seperut saya ya, Iya, Bu. sekarang udah memang ada sekarang pertumbuhannya itu sangat cepat. Iya. Ya udah, Bu, saya mau ke depan dulu ya. Ya. Terima kasih, Bu Iya, Mala. makasih. Dadah, cantik kali ya. Bijum, jangan kayak gitu, jangan ngerusain tanaman orang. Ini tanaman orang loh. Kenapa rupanya?
Gini loh Bi Jum, nanti kalau misalnya orangnya marah, Bi Jum yang nanti disalahin. Punya kau ini rupanya. Enggak sih Bi Jum. Ya udah. Ya udahlah Bi Jum, daripada marah-marah gini, ada yang mau nanya loh Bi Jum, itu orang itu Bi Jum. Apa kamu nanya apa? Hah? Ini katanya Bi Jum dari Kalista_Abel. Asal mulanya Bi Jum itu ada diceritakan kayak mana Bi Jum? Kok ngeselin, tiba-tiba muncul teriak-teriak, apa nggak sakit tenggorokannya? Mau tahu kalian cerita aku kayak mana? Aku bisa ada di kontrakan rempong. Sama kayak cerita si Suci. Itu peran si saya dapat peran sikit karena dia bingung mau jadi apa. Jadi dia buat peran figurannya jadi bijum kayak gini. Yang identik dengan mata melotot, teriak-teriak, suka buat rusuh. Hah? Terus mau apa lagi kalian? Hah? Apa lagi? Terus sakit dulu kupengku Bi Jum, jangan teriak-teriak lah Bi Jum. Ya memang kayak gini bawaanku. Kalau nggak seneng ya udah ayo main. Udah bentar Bi Jum. Ada pertanyaan lagi dari orang itu katanya. Apa? Kata penonton, katanya Bi Jum kayak orang gila, kayak orang bingung gitu. Sembarangan mulut kalian bilangin aku orang gila. Sini, 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 sini. Berani sama aku, Berani sama aku. Mau tumbang batunya. Mau tumbang batunya. Udah, jangan dilendotin. Jangan kau senderin. Bi Jum kalau Aku orang waras. Aku punya rumah. Aku punya tempat tinggal. Bukan orang gila aku. Gitu, Memang aku suka usil. Karena kalau nggak ada yang usil di Warintil itu ceritanya monoton. Jadi harus ada Genda sama Bi Jum. Tunggu Bi Jum, jatuh ini Bi Jum. Ini ya. payungku. Terus ada pertanyaan lagi. Apa? Bi Jum tinggal di mana sih Bi? Orang pada nanya terus kau kerja apa Bi Jum? Katanya gitu. Aku tinggal di belakang sana dekat sawah-sawah. Terus apa lagi nanya? Katanya kalau kerjanya apa? Kerjaanku tuh ada, mau kenapa rupanya? Kalau aku jawab nanti kalian pasti ngalang-ngalangin aku, terus kalian rampok aku kan? Kau juga mau ngerampok aku? Enggak, Bi Jum. Kau juga mau ngerampok aku? Hah? Kurang ajar. Pusing aku kayak gini ceritanya. Udahlah pulang. Banyak kali debunya. Aduh, rajin. Gak apa-apa aku. Gak usah khawatir sama aku. Ibu dari mana kok bisa jatuh dari situ? Aku tadi habis ketemu sama itu, si Mala. Emosi aku sama dia dibuatnya. Kenapa kok bisa emosi? Nanyanya nggak gena. Aduh, pelan-pelan. Heran aku. Pelan-pelan. Kalau Mbok ya kalau ada masalah itu ya pelan-pelan diselesaikan. Yaudah ini ada pertanyaan ini untuk kau. Iya, Dari penonton itu. Aku paling nggak suka orang itu nanya-nanya. Hanya apa itu? Ini, Bu Ayu ini kan jarang banget kelihatan. Sebenarnya peran Bu Ayu ini diciptakan seperti apa sih karakternya? Abu Ayu itu orangnya penuh kasih sayang sama anaknya, sama keluarga gitu. Punya kan. laki? Punya, tapi lakinya itu dibawa lari sama perempuan lain. Jadi nggak tahu lakinya ada di mana. Gak usah sedih-sedih sama aku Iya. nggak bisa aku nangis kayak gitu. Ya Bu Ayu ini kerjaannya jadi tukang ikan di pajak, jadi kayak kayak belum terlalu mengontrol ke anaknya kayak mana. Jadi anaknya Siapa anak kau rupanya? Anakku Mutia, Bu. Mutia? Iya. Udah itu aja jawabannya. Iya, itu aja. Duh, Ibu ini marah-marah saya. Bu takut. Ayu logatnya terlihat Jawa. Kok bisa memerankan menggunakan logat Jawa? Kok bisa pas kayak gitu? Apa belajar atau ngeles dulu kayak mana ceritanya? Oh enggak, saya memang orang Jawa. Saya kan aslinya suku Jawa. Saya itu aslinya Kebumen, Jawa Tengah ya. Jatuh sendiri. Ini mau dijawab apa? Iya, enggak? jawab. Iya, itu tadi udah dijawab kok, Bu. Udah, asli Kebumen. Iya. Orang Jawa. Orang Jawa, tapi nggak bisa ngapak. Nggak bisa ngapa. Jawanya Jawa biasa aja. Apalagi mau kalian tanya? Hah? Kalian tanya sendiri, kalian datangi rumahnya. Udah, aku mau pulang aku. Iya. Nih. Makasih, Bu. Aduh, takut juga aku tiba-tiba muncul di sini. Jin apa kayak mana dia itu ya? Gak bisa dimintain tolong anakku ini semua. Kenapa sih Kak Sumi? Kok Bu Ayu. marah-marah aja? Ini anakku, gak ada yang bisa dimintain tolong. Angkat di jemuran aja susahnya minta ampun. Kemana semua anaknya? Ih, gak tau lah main, cari uang apa segala macam. Ya udah sambil ngangkat-ngangkatin jemuran, ini ada pertanyaan nih dari penonton Warintil Official. Oh iya, apa Katanya nih, mau apa tanya ya? sama Kak Sumiati nih.
Kak Sumiati kalau ngejalanin perannya Kak Sumiati itu susah apa enggak sebenarnya? Kalau meranin Sumiati, Mm-mm. nggak susah, gampang, itu paling gampang karena dari segi outfit pun paling sederhana kan, terus dari dialog juga udah lumayan oke lah, nggak ada yang susah sih. Enggak susah Enggak. ya. Mm-mm. Terus kenapa sih karakternya dirubah jadi tidak celamitan katanya? Oh, itu tetap celamitan, cuman diperhalus karena kalau terlalu parah kalian keberatan netizennya, tim barbarnya, hilangkan Sumiati, hilangkan karakter Sumiati tidak mendidik gitu. Sebenarnya itu kan bagian dari sebuah menjalankan karakter gitu. Kalau memang karakternya membuat kesel itu berhasil, berarti dia berhasil memerankannya gitu loh. Ini ada pertanyaan Ada lagi. Ada lagi. Awal-awal karakter sebagai Sumiati, apakah ada rasa canggung sih, Kak? Terus berapa lama baru bisa beradaptasi katanya? Oh, sebenarnya pertama-tama itu canggung ya, canggung banget. Karena kenapa? Karena kan yang udah teman mainnya kan pro ya, suhu gitu ya kan. Ya Kak, suhu-suhu kali. Tapi tetap sekarang masih canggung gitu. Apalagi kalau ada karakter baru ini itu tetap canggung masih sekarang masih belajar terus kok Bu Ayu. Jadi apalagi ada lagi? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya kayak gitulah. Ya sebenarnya untuk menjalankan sebuah karakter itu memang nggak bisa langsung mendalamin ya, butuh waktu juga. Jadi untuk kalian semua terima kasih yang udah nanya-nanyain kita ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya ya. Pokoknya segitu aja pertanyaan Q&A dari kalian udah kita jawab semua. Terima kasih, bye-bye.